Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ketua PD Persis yang saya hormati, yang mewakilinya, juga jajaran PD Persistri dan jajaran PD Persistri, pesantren dan seluruh ikhwatu iman, juga yang dari Bogor Kabupaten ya. Ada yang dari Bogor Kota, ada yang dari Bogor Kabupaten. Dari Bandung. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya dapat menghadiri undangan pengajian di sini yang tadinya juga memang saya masih meragukan karena kesehatan saya. Kemarin mestinya menghadiri acara wisuda UNIPI, saya tidak bisa kemarin karena masih agak sakit. Baru saya paksakan habis duhur pergi sini, alhamdulillah bisa sampai dan bisa bertemu muka dengan ibu dan bapak sekalian. Ini pengajian PD Persistri ya. Ya. BPD Persistri Kota Bogor. Alhamdulillah. Ini baru pengajian pertama kali lagi dibuka selama Covid. Iya ya. Alhamdulillah sekarang kita bisa bertemu muka di tempat ini. Hadirin ikhwatu iman, tema yang saya sampaikan ialah peta perjalanan hidup manusia. Maksudnya kita selaku manusia yang memiliki tugas. Mohon ya teh. Jelas teh ibu-ibu. Kira-kira jelas nah itu ya. Sama brigadir tolong dipegangin aja. Dipegang aja. Ya, soalnya pegel. Wias lah komplit. Coba dengan ini. Iya, jenis saya iya. Ya, ini yang bagus katanya. Alhamdulillah. Temanya peta perjalanan hidup manusia. Kita selaku hamba Allah yang hidup di dunia sekarang ini tentu bukan tanpa tugas. Maka seharusnya kita mengetahui peta perjalanan hidup kita. Hendak pergi ke mana, kemudian sedang di mana, tujuan apa, tentu itu harus pertegas sebagai prinsip hidup kita. Cekap poinnya. Cekapnya. Matiin aja itu. Iya. Kemudian dalam hal ini perlu kita mempertanyakan dulu perjalanan hidup kita. Setiap manusia pasti akan menjalani hidup satu kali, mati satu kali. A. B. Hidup mati satu kali, hidup dua kali, dunia dan akhirat. 3. C. Setiap manusia pasti menjalani mati dua kali, hidup dua kali. A. Hidup satu kali, mati satu kali. B. Mati satu kali, hidup dua kali. C. Mati dua kali,
hidup pun 2 kali. Mana yang betul Bu? A, B, C? A, B, C? B yang salah mah. B yang salah mah Bu. Yang salah B, yang betul mah C. Yang betul C. Setiap manusia pasti akan menjalani mati 2 kali, hidup pun 2 kali. Al-Quran dengan jelas menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Fa'ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billahi, bagaimana kamu sekalian kufur kepada Allah, padahal wa kuntum amwatan, padahal asal kamu itu mati. Fa'ahyakum, dan Allah menghidupkan kamu. Summa yumitukum, dan Allah akan mematikan kamu. Summa yuhyikum, dan Allah akan menghidupkan kamu kembali. Jadi prosesnya mati, hidup, mati, hidup. Itu yang jelas. Itu proses mati 2 kali, hidup 2 kali. Ibu pernah mati belum? Ibu pernah mati belum? Pernah ya belum? Ini Bu, wa kuntum amwata. Yang pertama itu mati dulu. Mati dulu, fa'ahyakum, Allah menghidupkan kamu. Mati, hidup, mati, hidup. Jadi Ibu pernah mati? Pernah ya? Nanti emotnya. Mana mati yang pertama? Di saat dalam kandungan ibu sampai usia 4 bulan sebelum ditiupkan ruh, itulah mati yang pertama. Itulah mati yang pertama selama 4 bulan. Yaitu menurut Al-Quran ayat ini. Di ayat yang lain lebih jelas, qalu Rabbana amattana snatain wa ahyaitana snatain. Ya Allah, Engkau telah matikan kami 2 kali dan hidupkan kami 2 kali. Fa'tarafna bidunubina, kami sadar mengakui dosa-dosa kami. Fahal ila khurujim min sabil, apakah ada jalan keluar dari neraka ini? Itulah diantara keluhan mereka yang di hari akhir. Kalau rata-rata sekarang di dunia hanya meyakini satu, ada yang percaya mati hidup, prosesnya hidup dulu, hidup mati, udah mati ya udah mati menjadi tanah. Itu keyakinan orang kafir. Ada tadi yang salah ngitung, yaitu dihitungnya hidup 2 kali, mati 1 kali proses, hidup mati hidup, salah ngitung itu mah. Mestinya mati hidup mati hidup. Saya pernah tanya seorang dokter, kapan bayi dalam kandungan mulai ada ruhnya? Katanya di usia 4 bulan. Betul, sesuai dalam hadis di usia 4 bulan Allah tiupkan ruh. Kemudian saya tanya kepada dokter, bagaimana proses masuknya ruh? Kemana jalannya? Bagaimana masuknya? Nggak tahu katanya. Nggak tahu. Belet keneh dokter gegerinya. Bodoh keneh. Saya tanya, apa bukti bahwa bayi sudah ada ruhnya? Jantung berfungsi, paru-paru berfungsi, tanda ruhnya sudah ada, sudah ditiupkan. Itulah diantaranya. Jadi kita pasti harus meyakini bahwa kita pasti akan menjalani mati 2 kali,
hidup 2 kali dengan proses mati, hidup, mati, hidup. Kemudian ada orang kafir yang tidak percaya bahwa setelah mati akan hidup kembali. Mereka menyatakan man yuhyil idoma wa hiya ramim. Siapakah yang akan menghidupkan tulang-tulang yang telah hancur begini? Tulang telah hancur, daging telah hancur. Jangankan menghidupkan yang sudah mati, mengobati yang sakit saja susah, obat yang stroke saja susah, apalagi menghidupkan yang sudah mati. Nah itu jawab Allah, kul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah. Yang akan menghidupkan tulang-tulang itu bukan dia sendiri, bukan orang tuanya, Dat yang menciptakan dulu pada pertama kali. Siapa yang menghidupkan yang pertama kali? Allah kan. Ya itulah yang akan menghidupkan nanti hidup yang kedua kalinya. Nah itu diantaranya. Jadi itulah perjalanan hidup manusia yang harus kita yakini. Kemudian Allah berikan jatah usia umur bagi kita untuk hidup di dunia ini. Berapa tahun jatah usia yang diberikan kepada kita? 50, 60, 70. Daftarnya itu mau berapa tahun? Wallahu a'lam ya, wallahu a'lam. Kalau petani memetik hasil pertaniannya yang tua yang muda. Petani memetik hasil yang tua yang muda. Tidak, Bu. Kadang yang tua, kadang yang muda. Ya. Kalau padi dipanen yang sudah tua. Daun tembakau dipetik yang sudah tua. Hari daun genjer. Daun genjer yang muda dipetik, yang tua mah dibiarkan. Daun teh yang muda, pucuk yang dipetik, yang tua mah dibiarkan. Kadang yang tua yang muda dibabad. Daun singkong itu mah yang tua dibabad untuk makan kambing, pucuknya untuk kita. Ya kadang seperti itu. Dia pengen juga Allah memanggil hambanya. Ya kadang ada yang muda, ada yang masih bayi, kadang ada yang sudah tua renta. Ya kenyataan yang kita saksikan memang ada. Orang tuanya sudah usia 90 masih ada. Anaknya sudah banyak yang meninggal. Nah, itu diantaranya. Jadi manusia mah tergantung turunannya. Turunan genjer, turunan bako. Mun turunan genjer ngorak keneh geus di ala petik. Turunan daun bako udah tua baru dipetik. Ya tergantung turunannya. Kadang-kadang dibabad oleh Allah. Seperti dengan tsunami. Dengan tsunami kan dibabad. Yang tua, yang muda, baik dibabad. Tsunami Aceh 100.000 yang meninggal. Kadang seperti itu. Ya itulah jika Allah menghendakinya demikian. Nah, itu diantaranya. Kemudian hidup yang sekarang ini masa nanam, masa panen. Hidup yang sekarang ini masa nanam, masa panen. Nanam apa? Masa nanam. Nanam iman dan amal soleh. Kapan panennya? Nanti di hari akhir. Kita panennya dan memetiknya. Jadi sekarang masa kerja keras, masa berjuang, masa jihad, masa beramal soleh untuk kita panen di hari akhir nanti. Sementara mereka yang kafir dianggapnya sekarang masa panen, mabuk ya sampai ya mabuk, rucah, unta, luar biasa karena mereka tidak menyadari akan
panen di hari akhir nanti. Itulah mereka. Ada yang menggambarkan begini umur manusia itu. Ada yang menggambarkan satu, menggambarkan umur manusia, perjalanan hidup manusia itu ialah apa ya? Satu, ada yang menggambarkan bahwa manusia itu hidup sekarang saja, sementara mereka nanti tidak meyakininya, hanya meyakini hidup yang sekarang saja. Gambarannya seperti ini, seperti seseorang yang dikejar harimau di hutan belantara. Dia takut, lari karena takut diterkam harimau, manjat kayu yang tinggi, selamat, tidak diterkam harimau. Harimau tidak bisa memanjatnya. Dia merasa aman, tinggal di atas batang pohon, tapi harimau tetap menunggu saja di bawah. Kemudian harimau mungkin meyakini, biar saya nggak bisa manjat, tapi saya tunggu kapan kamu mau turun. Dia tinggal saja di atas batang pohon, tinggal di atas batang pohon. Sayangnya batang pohon itu digerogoti tikus. Ada tikus putih, ada tikus hitam, terus menggerogoti batang pohon yang ia tinggali. Karena digerogoti setiap hari berarti terus hampir roboh. Di saat batang pohon hampir roboh, belum sadar juga. Kalau roboh, jatuh, harimau nunggu, tidak sadar. Mengapa? Sebelah sini ada sarang tawon. Ada sarang tawon. Kemudian madunya jatuh. Tiap madu jatuh kecup. Madu jatuh kecup. Lupa bahwa batang pohonnya hampir jatuh. Nah, itu perjalanan hidup manusia bagaikan seperti itu. Maksudnya harimau itu siapa? Harimau itu siapa? Alam kubur. Alam kubur siap nunggu di Bogor, di Garut. Sama ya, dimanapun alam kubur siap menunggu. Kemudian umur kita bertambah berkurang karena digerogoti siang dan malam. Digerogoti siang dan malam. Potong sehari, potong semalam. Potong sehari, potong semalam. Di saat hampir habis usia, masih banyak juga yang belum sadar. Banyak yang belum sadar. Mengapa? Ini ada madu jatuh. Madu jatuh itu apa? Al-hayatud dunya, kehidupan dunia yang terus dikejar dan dicari terus kehidupan dunia. Maka di saat nanti maksudnya batang pohon habis hampir jatuh, kemudian harimau siap menunggu dan tidak punya persiapan apa-apa. Itu yang salah perhitungannya. Kemudian Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap nafsin, setiap jiwa pasti akan mati. Sekarang kullu nafsin kullu kopidin. Sekarang yang ditakuti mah kullu kopidin dha'iqatul maut. Padahal bukan kullu kopidin, dan juga kullu nafsin, bukan kullu kopidin ya. Dengan covid mah takut di mana-mana. Itu kullu nafsin sudah di Al-Qur'an nyatakan. Jadi ingatnya kullu kopidin aja. Yaitu pada demikian ya manusia. Kemudian setiap jiwa pasti akan mati. Ada yang masih bayi,
muda belia, yang sudah tua renta. Nah itu diantaranya. Nah itulah peta perjalanan hidup manusia. Kemudian tadi dinyatakan bahwa jatuh, tidak punya persiapan apa-apa. Ada yang seperti itu. Nah itulah gambaran kehidupan manusia. Jadi bagaimanapun mesti kita menyadari bahwa kita pasti menjalani mati 2 kali, hidup 2 kali. Bahwa kita pasti akan menjalani hidup nanti yang 2 kali, yang harus dipertanggungjawabkan oleh kita semua. Kemudian usia yang Allah berikan kepada kita masih di luar pengetahuan kita. Walau alam 100 tahun, 80, 60 tahun. Walau alam, Allah lah yang menentukan usia kita. Nah itulah diantaranya. Nah itu gambaran peta perjalanan hidup manusia. Jadi kalau sekarang masa menanam, berarti wajar kita mempertanyakan sudah punya tanaman apa yang akan kita petik di hari akhir nanti. Itu wajar dan mempertanyakan itu. Maka itulah tugas dan kewajiban diri kita. Kemudian hidup kita ini sekarang tugasnya liya'buduni, atau mengabdi dan berbakti kepada kami, kepada Allah. Hidup yang sekarang di dunia adalah liya'buduni, untuk mengabdi dan berbakti kepada Allah, sebagai upaya kita menanam amal soleh untuk kita petik di hari akhir nanti. Kira-kira apa Bu yang kita andalkan untuk kita petik di hari akhir nanti dalam ibadah kita? Banyak kan. Tapi yang rutin setiap hari kita laksanakan apa? Sholat. Hitung Bu secara matematik. Sekali sholat 5 menit. Sehari semalam 5 kali 5 cuma 25 menit. 1 bulan hanya 750 menit, 12 jam. Jadi dari 1 bulan itu ibu yang gunakan untuk sholat hanya 12 jam ya Bu. Setahun hanya 6 hari. Ya kalau ibu dianugerahi usia 60 tahun, potong 10 tahun sebelum dewasa, tinggal 50. 50 kali 6 hari, 300 hari. Kalau ibu getol sholatnya itu hanya 300 hari selama usia kita di dunia ini. Kemudian 300 hari itu belum potongan. Potong poho, malaweng, belang betong, kosor, buka tinggal sabarahannya Bu. Apalagi ibu-ibu potong men 25%. Dalam 1 bulan, libur 1 minggu, potong 20% Bu. Tinggal 250 hari. Potong nipas. Sekali nipas berapa? 40 hari libur nggak sholat. Punya anak 8 kali 40 hari. Jadi potong 320 defisit atau punya kudu nomokan atau iya mah 250 potong 220 tuh kudu nomokan atau punya. Berarti maka carilah amal-amal soleh yang lainnya. Tidak maksudnya prinsip kita hayatuna kulluha ibadatun. Hidup kita semua adalah ibadah. Tidak hanya mengandalkan pahala sholat saja, tapi siapkan bahwa hayatuna, hidup kita ini semua adalah ibadah. Yaitu persiapan kita.
Ibu layak masuk surga? Ibu-ibu layak masuk surga? Anu kudu nombokan teh ya. Layak masuk surga? Layak, Bu, ya. Betul, banyak potongan ya. Tapi tidak begitu Allah mungkin memperhitungkannya. Yang miskin layak masuk surga? Haji tidak, umroh tidak, zakat tidak, infak tidak, wakaf tidak, segala henteu Bu layak masuk surga. Naon atuh ngandalkeun naon? Ngandalkeun naon terus segala henteu layak masuk surga? Layak masuk surga. Duluan mana yang kaya dan yang miskin untuk masuk surga? Atau mending miskin ya punya? Duluan mana yang kaya dan yang miskin? Yang paling pertama menginjakan kain surga itu fuqaraul muhajirin, kaum fakir di kalangan muhajirin. Mengapa? Yang kaya banyak pemeriksaannya. Punya sawah, punya. Dari mana? Punya kebun, punya toko. Kalau yang miskin bersawah, tidak. Punya kebun, tidak. Langsung aja. Ya. Da eueuh pariksaeun atuh sagala teh boganya. Eta cepet aya nu miskin mah. Nu mana banyak. Nah itu diantaranya Bu. Jadi jangan pesimis. Yang miskin pun layak masuk surga. Perempuan pun layak masuk surga. Di antaranya Nabi menyatakan idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ta'at zaujaha dakhalat jannata rabbiha. Jika seorang istri rajin sholat yang 5 waktu, puasa sebulan puasa, taat terhadap suaminya, dijamin pasti akan masuk surga. Berarti taat terhadap suami juga adalah ibadah dan mendapat jaminan masuk surga. Gitu Bu ya. Mengapa Bu? Karena bapak-bapak senangnya nyuruh. Bahwa senangnya nyuruh. Yang suka merokok, mah tolong ambilkan rokoknya. Ya. Koreknya mah sekalian. Ya. Aspaknya mah pameng aspak. Ya. Kopi na ya, tamian. Gula andai sakedi. Gimana? Ibu marah ya? Enak aja ya. Gak nyuruh. Apa susahnya kerja sendiri? Kan begitu mudah. Bukan begitu Bu. Kata ibu mestinya nuhun Pak abdi seueur proyek. Ya. Nuhun Pak abdi seueur proyek. Jalan-jalan. Mestinya begitu. Yaitulah gambaran yang al-mar'atus sholihah. Berarti maksudnya banyak peluang untuk beramal soleh. Bukan hanya zakat, infak, haji, umroh saja, tapi aktivitas kita sehari pun bisa kita siapkan untuk menjadi amal soleh kita. Itulah peluang yang luas dalam agama. Di antaranya, dengan tidur bisa dapat pahala? Oh sok wiridan keur tidur, dikir taranya Bu. Nabi menyatakan ida ataita majja'aka fatawaddu akalis salat. Jika kamu mau berbaring untuk tidur, wudu dulu seperti wudu untuk salat. Sumbat tuji ala sikika aiman, berbaringlah ke sebelah kanan. Kemudian berdoa bismika. Bismika wae. Kerteka atuh Bu eta mah gentos aya nu lah naon Allahumma aslamtu nafsi ilaika wajahtu wajhaka jeung saterasna. Ya ternyata dengan tidur saja mendapatkan jaminan surga. Kata Nabi pain muta alal fitrah. Kalau engkau mati dalam keadaan suci bersih tanpa dosa. Itu dengan tidur. Mana
fisik kita jadi segar lagi, kuat lagi, dapat jaminan pahala. Itulah murahnya agama. Ibu-ibu kalau mendidik anak-anak, mendidik wudu, mendidik kencing. Kaputar tesok ngajar wudu, ngajar kencing. Ngajar kencing ya Bu. Mau bobo bager, pipis dulu, bisi ngompol. Matak besir tapi kakolotenya. Di warah wae pipis ku ibu atuh. Coba sekarang mah ganti, ajari anak itu wudu ya di saat mau tidur. Nah itu diantaranya banyak peluang-peluang untuk beramal soleh. Demikian juga dengan makan dan minum. Memberi untuk diri kita sendiri dapat pahala. Memberi untuk keperluan kita sendiri dapat pahala. Dapat. Nabi sahabat menyatakan, ya Rasulullah, indi dinarun. Saya punya uang 1 dinar. Kepada siapa kami mesti anfikhu ala nafsik. Infakkan kepada dirimu sendiri. Ya itu juga ternyata menjadi pahala. Beli apa? Beli nasi, beli apa? Infak untuk diri kita, beli apa? Ya beli apa saja segala untuk keperluan. Apalagi beli buku, beli kitab, beli alat sholat, apalagi. Nah itu anfikhu ala nafsik kata Nabi. Kemudian terus yang lebih jauhnya. Nah itu diantaranya bahwa peluang amal soleh itu banyak sebetulnya. Nah itu diantaranya peluang untuk beramal soleh. Nah manusia ternyata dihitung amalnya, amal solehnya sejauh mana, sebanyak apa diperhitungkan. Kemudian hasil di akhirnya diakreditasi ya. Hasil diakreditasi ku Allah. Mana amalnya dihisab, maksudnya dihisab. Ternyata nasib manusia di akhir nanti ada yang masih hidup sudah dinyatakan ahli surga. Orangnya masih hidup tapi sudah dinyatakan ahli surga. 10 sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman, Tolha dan yang lainnya sudah dijamin masuk surga. Padahal mereka masih. Mengapa? Aduh, amalnya begitu banyak sekali. Ada juga yang PMDK karena neraka tanpa testing. Sahabutah Abu Lahab, saya naron datal habduh dan PMDK karena neraka tanpa testing. Kudu di testing kita sudah dinyatakan ahli neraka di dunia kene. 2, 3. Ada yang dijamin masuk surga tanpa dihisab. Dihisab pun tidak, langsung saja disuruh masuk surga. Sabda Nabi, 70.000 dari umatku dijamin akan masuk surga tanpa dihisab. Tapi kuotanya cuma 70.000. Kebagian orang Bogor semua. Kebagian semua. Kawas semua katanya. Kusahabat ke beak 70.000 mah. Mudah-mudahan saja ada kuota tambahan ke orang Bogor. Ya, mudah-mudahan ada kuota tambahan untuk orang Bogor. Nah itu diantaranya. Kemudian 3, 4 ada yang tanpa dihisab 70.000. Ada yang dihisab dulu. Hisab dulu, hitung dulu secara rinci mana amal solehnya, mana amal salahnya. Ternyata amal solehnya 75%, amal salahnya 25%. Berarti lebih banyak amal
solehnya, daripada masalahnya. Silahkan saja masuk surga. Dosa ini diampuni oleh Allah. Itu dijamin, silahkan masuk surga. Dosa sejumlah ini diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu jaminannya. Kemudian ada yang hasil hisabannya 50-50, 50-50. Amal soleh 50, amal salah 50. Calon surga, calon neraka. Tergantungnya duka ke mana ya? Ke surga ya. Itu dah ya aya amal salah. Ibadah. Anak kita. Itu mari tahan dulu di Al-A'raf. Dan surat Al-A'raf kan? Kira? Tidak keluar ya. Tayaan. Nu mana ieu teh? Iya. Ada. Aya. Ya. Bagi mereka yang sama timbangan kebaikan selanjutnya, tahan dulu di Al-A'raf. Tidak disiksa, tidak dapat pahala, cuma diperlihatkan saja. Sari perlihatkan ke neraka, lihat inilah neraka. Waduh, dia melihat sendiri. Mereka sedang tangis jerit di neraka, melihat sendiri. Besoknya perlihatkan ke surga. Waduh, begitu mewah, indah. Bagaimana nasib kita ya, surga atau neraka? Itu asal sebelum ada vonis terakhir dari Allah. Apakah surga berkah syafaat Nabi berapa atau terpaksa masuk neraka dulu. Kemudian ada yang hasil hitungannya 70-30. Cuma 70 amal salahnya, 30 amal solehnya. Lebih berat timbangan kebaikan daripada timbangan kesalahannya. Wayah nawe neraka heula ya. Terpaksa harus masuk neraka walau alam berapa ratus tahun untuk menghabisi dosa yang telah ia lakukan di sana. Nah, itu yang 70-30. Tapi ada orang yang masuk neraka dijamin akan keluar dari neraka. Maksudnya kata Nabi, yakhruju minan nar, akan keluar, pasti keluar dari neraka. Orang yang di hatinya ada iman, lo sekadar biji sawi saja. Ada ahli neraka yang berdoa terus, Robbi, ya Allah selamatkanlah aku, ya Allah keluarkanlah aku dari Robbi ahrijni, keluarkan aku. Kemudian udah habis dosanya dan layak dikeluarkan di neraka. Allah tanya dulu, ada lagi keinginan kamu selain keluar neraka? Tidak ya Allah, saya hanya menginginkan dikeluarkan saja dari neraka, biarlah nggak masuk surga juga, asal keluarkan saja dari neraka. Dikabulkan, keluarkan dari api neraka. Lama-lama doa lagi, ya Allah biarlah tidak masuk surga, asal perlihatkan saja kepada saya surga itu seperti apa. Saya ingin melihat aja surga. Allah tanya lagi, ada lagi keinginan lebih dari itu? Tidak ya Allah, dengan melihat surga juga cukup bagi saya. Begitu katanya. Kabulkan. Ternyata kabulkan. Inilah surga. Begitu indahnya, mewahnya. Doa lagi, ya Allah jangan kepalang tanggung, masukkan aja ke surga. Itu dalam hadis Bukhari dinyatakan, jangan kepalang tanggung, masukkan aja saya ke surga, dimasukkan saja ke surga.
tapi ditulisi ketika di keningnya jahannamiyun, mantan neraka. Aduh, ditulisi mantan neraka atau utakoullah, yang dibebaskan Allah. Biarlah kalau ditulis salirnya mau pada jeng serikeun di surga mah. Ada yang nasibnya seperti itu. Nah, itu diantara nasib manusia. Ini semuanya ditentukan amal manusia selama di dunia. Amal solehkah yang lebih banyak atau amal salah yang lebih banyak? Berarti kita usahakan agar bisa terus mana Bu yang lebih berat? Melakukan taat, melakukan maksiat? Yang lebih berat melakukan taat, maksiat? Taat ya. Taat mabuk, kudu haji, kudu umroh, kudu zakat, kudu infak, kudu wakaf. Aduh, ya. Kalau taat mah beda dengan tadi. Ada yang menganggap bahwa taat lebih berat. Kalau saya tidak. Karena Allah menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kecuali sesuai dengan kemampuan hidup manusia. Nah, itu diantaranya. Ada yang menganggap bahwa taat lebih berat daripada maksiat. Kalau saya beranggapan, tidak. Kadang-kadang maksiat lebih berat. Kalau ibu mau sholat tahajud cukup bangun 3:30? Kalau mau tahajud cukup bangun 3:30? Masih bisa, ya masih bisa. Bangun 3:30 juga masih bisa tahajud. Kalau mau mencuri cukup bangun 3:30? Kaberangan 3:30 kakak baru bangun aja. Kudu jam 1, jam 12 mau mencuri mah. Berarti berat maksiat ya daripada taat. Itu sebenarnya. Nah, itulah gambaran perjalanan hidup manusia. Maka dalam hal ini persiapkanlah waktu, harta, kekayaan, pikiran agar semuanya dalam rangka liya'buduni, untuk mengabdi dan berbakti kepada Allah dengan seluruh aktivitas kita ini. Itulah gambaran tugas kita liya'buduni. Di antaranya juga Nabi menyiapkan satu lagi. Tadi ada yang 70-30. Yang paling merugi yang mana? Yang kholidina fiha abada, kekal abadi di neraka. Kekal itu berapa tahun? 1000 tahun? 1.000.000 tahun? Nggak ada ujungnya. Itulah yang paling merugi, kholidina fiha abada. Maka di hari akhir nanti ada yang dipersilahkan langsung masuk surga. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Suami-suami mereka dipanggil, silahkan kamu masuk surga. Bawa dengan istri kamu, akan dijamin sambut di surga. Aduh, betapa bahagianya. Dipersilahkan oleh Allah langsung untuk masuk surga. Ada juga yang dipersilahkan, hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adu. Inilah jahannam yang telah dijanjikan kepada kamu dulu waktu islauhal yauma bima kuntum takfurun. Silahkan masuk neraka dengan sebab kamu kufur kepada Allah. Nah, itulah di antara nasib, dan pasti semua juga akan bernasib seperti itu. Nah, itu ada yang dipersilahkan ke surga, yang dipersilahkan untuk ke neraka. Maka untuk mengisi amal soleh kita, satu bisa dengan sedekatin jariyatin. Usahakan dengan sedekah jariyah. Nilainya berapa? Berapa saja.
terserah kemampuan kita untuk sedekah jariyah. Siapakah jariyah terbesar sedunia, jariyah harta? Barangkali Amr bin As itu gubernur Mesir, jariyah yang terbesar. Maksudnya beliau waktu itu di zaman Khalifah Amirul Mukminin Ibnul Khattab. Beliau mewakafkan nggak tahu berapa puluh ribu hektar tanah yang sekarang dijadikan pembiayaan Al-Azhar. Itu wakaf dari Amr bin As. Seberapa ribu tahunnya, usianya paling 60 tahunan, peninggalnya sudah ribuan tahun. Peninggal jadikan untuk pembiayaan 10.000 mahasiswa gratis, tidak bayar. 10.000 mahasiswa, nah itu dari wakaf Amr bin As. Siapakah jariyah ilmu yang terbesar? Barangkali diantaranya Imam Al-Bukhari. Berapa tahun nyusun disertasi Al-Bukhari? Berapa tahun kumpul hadis sampai terkumpul dalam Al-Bukhari 4 jilid? 16 tahun dari 16 negara. Betapa sulitnya bernyatu. Kemudian sensor lagi satu, sahih doib itu diantaranya. Itulah jariyah terbesar Al-Bukhari. Demikian juga yang punya anak, siapkan saja anaknya untuk menjadi waladin solihin, yaitu putra yang soleh, untuk menjadi jariyah begitu. Ibunya sudah meninggal, tapi anak dan keturunannya selalu mendoakan orang tuanya. Nah itu mudah-mudahan doa anaknya itu diijabah. Itulah doa dari wali solihin. Siapakah yang paling banyak anaknya di dunia? Siapa yang paling banyak anaknya? Di antaranya Anas bin Malik, 99. Kita arahli ilmu 99 teh. Siapa yang paling banyak istrinya? Yang paling banyak istrinya siapa? Nabi Daud. Sabar aja istrinya 88. Tapi ini kapangaran teh 2 beuseun istri wungkul atunya 88. Itu Nabi Daud. Ya itulah diantaranya. Inilah peluang untuk memperpanjang usaha amal soleh kita. Apakah dengan wujud sedekah jariyah, asatid dengan wujud ilmin yuntafa'u bihi, kemudian yang punya harta itu dengan sedekah jariyah. Kemudian di samping itu juga perlu kita memperjuangkan Islam dengan sistem berjamaah. Jadi kita usahakanlah untuk mendakwahkan Islam, lebih khusus Persis atau Persistri dengan sistem beralaikum bil jamaah, adalah kamu berjamaah. Nah itulah, jadi kita mesti memperjuangkannya dengan sistem berjamaah. Ada ungkapan menyatakan bahwa hendaklah hidup dengan berjamaah, yaitu kunu kaliyaden wala takunu kal udunen. Hendaklah kamu hidup seperti 2 tangan, jangan hidup seperti 2 telinga. Tangan kanan, tangan kiri, tugas beda, garapan beda, tapi ada saling pengertian dan penghargaan. Yang nulis surat, tangan kanan. Yang nanda tangan kanan. Terima uang, tangan kanan. Pakai jam tangan kiri. Pakai cincin, kan protes tangan kanan. Tidak enak kamu ya. Kami yang buat suratnya, kamu yang pakai jam tangan, pakai cincin.
Tidak, jam tangan tangan kanan, tangan kiri mah ada. Tangan kiri gatal, segera digaruk dengan tangan kanan. Tangan gatal, garuk dengan tangan kiri. Itulah kunu kaliyaden wala takunu kal udunen. Jarinya berapa? Jarinya 5. Kemudian dengan berbeda fungsinya jari itu. Curug seksi naon? Curug telunjuk seksi nelunjuk ya. Seksi nyarekan. Kucurug bebal sia kehen. Sieun kucurug mah. Sobian carekan nulungan bebal sia kehen. Kalah kasareuri nya teh sieun. Maneh mah seksi muji, urang seksi nyarekan. Aya seksi-seksina. Mau makan hanya jari satu yang aktif, kira-kira dapat apa? Mau makannya siap. Nasinya, lauk pokoknya cukup. Yang aktif cuma telunjuk, apa yang didapat? Paling sambal atau kecap. Itu bisa tuh, paling ke sambal we, kecap. Moal bebenangannya ku jari satu. Dengan jari 2 kerupuk benang, tahu tempe benang. Sangu mah cuma berapa remeh dengan tangan jari 2. Jari 3 apalagi jari 5 tuh. Itulah hikmah berjamaah. Demikian juga dalam memperjuangkan Islam itu perlu dengan berjamaah. Bagaimana? Mengapa? Nah, dengan berjamaah bisa ditata, bisa dimanage. Jangankan yang kaya, yang miskin pun berjasa. Jangankan yang kuat, yang sakit pun berjasa. Nu setruk masih aya jasana? Nu setruk yang sakit masih ada jasana? Aya keur tunggu imah. Nu setruk mah keur tunggu imah seren genta. Kalau setruk tunggu imah moal ditinggal-tinggalkeun nya. Aya tuh. Nu kopet, nu koret masih ada jasanya? Keur naon tah? Keur bendahara tama. Ya, menjakat mah keur canoli, hajat mah keur canoli tama. Tuh, nu kopet nu koret aya. Nu gede amek aya keur naon? Gede amek keur nagih hutang. Sarenkeun ke nu gede amek nya. Aya wae. Nu torek aya jasana? Keur nyobaan bidamit, jegur-jegur ge moal katorekan. Tuh, hari ditata di manajemen bisa. Mengapa? Karena manusia dimanapun pasti heterogen. Tidak mungkin beunghar kabeh salalemur. Tidak mungkin pinter kabeh salalemur. Pasti aja heterogen dimanapun. Biarlah asal ada di atas, hidup berjamaah pasti akan berguna dimanapun berada. Nah, itulah pentingnya hidup berjamaah di kita. Maka tentu saja di samping kita siap untuk memperjuangkan Islamnya, kemudian juga untuk siap hidup berjamaahnya. Kemudian target yang harus kita capai dalam berjamaah itu apa? Mengajarkan apa? Keilmuannya Quran saja dan sunnah. 2 we Quran sunnah. Sederhananya Quran jeung bulughul maram. Quran teh saya anggap kurikulum untuk seumur hidup kita. Quran teh berapa juz, Bu? Quran teh 30 juz. Tos apal sabaraha juz? 6 juz ka 30 surat nu terakhir. 6 Anas. 6 juz ka 30 surat terakhir. Eta kitab Quran 30 juz. Saya bagi begini. Dari usia 6 sampai usia 15 tahun programkan untuk belajar baca Al-Quran. Tajwidnya, panjang pendeknya, mahrajnya, cukuplah 9 tahun untuk melancarkan baca Al-Quran.
Perlu baca Al-Quran dengan baik, tajwidnya, mahrajnya, tasnya perlu. Ada yang tanya sama saya, apa Ustaz dalilnya bahwa baca Al-Quran harus tajwidnya? Kata saya, jangankan baca Al-Quran, bahasa Sunda wae kudu make tajwid. Jangankan Al-Quran, bahasa Sunda make tajwid. Apa? Ada yang tanya, Pak, badai tumaros, maaf dengan bahasa daerah, dupi jongko Pak Ali, di mana jongkona? Jawabnya pilarian, jongko pang payun. Nah, aduh, ini make guna pilarian, jongko pang payun. Nah, aduh, piye jongko Pak Ahmad di mana? Eta mah jongko pang payuna. Sama maksudnya, pang payuna jeung pang payuna bedanya. Tuh bahasa Sunda ge kudu make tajwid. Ya, komo bahasa Arab mah Al-Qur'an ya harus jelas tajwidnya. Cukup sampai usia 15 tahun. Dari usia 15 programkan untuk belajar isi arti kandungan Al-Quran itu apa, naon terjemahna, bagaimana maksudnya, wajar kita harus tahu. 30 juz 30 tahunan ributa ieu teh keur nu belet ieu teh keur nu pinter benten deui. 30 juz teh 30 tahunan, sajuz satahun. Jadi kalau dimulai di usia 15, nanti di usia 45 Al-Quran tamat, kita baca sekaligus kita mengerti apa isi dan kandungannya. Dari usia 45 sampai 60 aja ada 15 tahun untuk kaji ulang. Kalau murojaah, kalau tadi sajuz sekarang 2 juz satu. Pas Quran kurikulum untuk seumur hidup program sajuz satahun. Sajuz teh sabaraha lamar? Sajud seberapa lembar? 10. Sajud itu 10 lembar untuk 1 tahun 12 bulan. Cukup aja 10 lembar untuk 10 bulan. 2 bulan untuk libur semester. Ya. Semester pertama libur 1 bulan, semester kedua libur 1, pas 10 lembar untuk 1 tahun 10 bulan. Salamar teh sabaraha jajar? Salamar teh sabaraha jajar? 20. Salamar teh 30 jabaris. 1 lembar 2 halaman, 15 30 baris. Silahkan dibuka dibaca. 30 baris untuk 1 bulan. Jadi minimal umat Islam itu bisa 1 baris per hari. Kalau bisa belajar 1 baris saja per hari, maka di usia 45 tahun bisa rata menguasai Al-Quran. Sederhana sekali sebetulnya teorinya. Walaupun tidak pesantren khusus, tapi kalau menyisikan 1 baris per hari, insya Allah usia 45 tahun Al-Quran bisa dikuasai. Nah, itu diantaranya programnya untuk Al-Quran. Bulughul Maram sabaraha ribu hadis? Bulughul Maram saya itu belum 1956 kalau tidak salah. Itu kalau belum dihitung 6 hari 1 hadis. Kalau Quran masih 1 baris 6 hari 1 hadis saja, 6 hari tamat Bulughul Maram.
yang 1900 hadis lebih itu. Nah, itulah programnya, sederhana sekali sebetulnya. Hanya di kita mungkin belum terbiasa, yaitu untuk mempelajari Quran dan hadisnya. Mengapa di zaman Nabi jangankan amalnya, sampai dievaluasi mana ayat-ayat yang belum dapat diamalkan. Dicek di Al-Fatihah, oh ini sudah. Oh ini belum, checklist. Oh ini belum, hanya 3 ayat. Dari jumlah Al-Quran 6.236 ayat, hanya 3 ayat yang belum dapat diamalkan dengan merata. Bukan tidak ada, belum merata pengamalannya. Nah, itu gambarannya. Nah, itulah program yang harus kita perjuangkan, kita bagi. Maksudnya di PD, di PC, program mendalami Al-Quran. Mengapa? Al-Quran itu menjamin yahdi subulas salam. Al-Quran menjamin pasti menunjukkan jalan keselamatan. Yahdi manita ridwanahu subulas salam. Al-Quran pasti menunjukkan jalan keselamatan. Setiap orang mau selamat? Setiap orang mau selamat? Mau. Copet bangsat mau selamat? Copet bangsat mau selamat? Mau. Nyopet nggak kepergok, apa bacanya? Alhamdulillah. Tuh copet dihayangeun salamet. Paling terkepanggih alhamdulillah gini kan. Ya. Tikus mau selamat? Tikus mau selamat? Tikus sebelum selamat. Ada kita lari takut dibunuh. Sayangnya tikus bodoh. Uang 100.000 digigitinya sampai habis dijadikan sarang. Ari hulu lauk dan senteng cokot nepi cilakaeun. Belat beritnya. Ari uang 100.000 digigitinya sampai habis, samata ikan diperangkap diambilnya. Itu karena bodohnya tikus, tidak tahu mana yang bernilai. Adakah manusia yang seperti tikus? Ada ya. Manusia yang seperti mau selamat tapi tidak tahu jalan keselamatan. Nih Al-Quran, yahdi subulas salam, pasti menunjukkan jalan keselamatan. Bagaimana kalau belum bisa dimengerti dan dipahami? Yakin saja petunjuk Al-Quran ini yahdi subulas, tapi nggak ngerti ya, nggak bisa diterima ya. Mesti saja kita pahami, mesti saja kita yakini. Ibu Nabi Musa melahirkan Musa di saat ada aturan setiap bayi laki mesti dibunuh. Berapa ribu bayi yang dibunuh di masa Firaun itu. Ibu Nabi Musa melahirkan Musa, bingung gimana ya untuk keselamatan putra kita, titipkan di mana, sembunyikan di mana, bingung. Ada wahyu dari Allah, anik dipihi pitabut, lemparkan aja ke sungai. Ari hayang salamet mah alungkeun we ka wahangan, lemparkan ke sungai. Kartos jalan teu? Dah moal mesti ku profesor mah kartoseun. Udahkan selamat alungkeun ka sungai nil mah teu meureunnya. Cek urang cenah sosoroh kojor. Coba saja tanyakan kepada mama, kepada kiai. Mama, anak saya sakit-sakitan aja terus. Gimana ya? Udah berapa dokter belum juga sembuh. Cek mama gubruskeun ka sumur hayang cager mah. Ngagugu moal. Nya, da moal nya sing ti ulama ge pada tembur suka ajengan gelo meureunanya. Nah, ini ada petunjuk wahyu, lemparkan ke sungai, kaum selamat. Bingung ibu Nabi Musa ya, tapi dia karena kuat iman laksanakan. Buatkan peti, masukkan bayi di peti, lemparkan sungai, hanyut. Padahal nyangkut di rumah Firaun. Istrinya mau ke Yaman, melihat kok
ada peti ya. Peti apa ini? Dibuka, ada anak, ada bayi mungil begini, diambilnya oleh istri Firaun. Bawa ke Firaun, "Pak, saya dapat bayi. Coba lihat, begini mungil, kasep begini. Ini jangan dibunuh ya." "Iya, cenah. Bahkan kita jadikan anak angkat. Urang jieun anak angkat ieu mah cenah tong dibunuh." Kumapan aya aturan kudu dipaehan. Kan beda menang urang aturan lagi atur dewe ku urang babari nya kitunya berkuasa mah beda menang urang lah atur lagi buat lagi aya dispensasi salamet atunya diurus di istana. Kemudian besoknya nangis terus mau nyusu. Kumpulkan ibu-ibu berapa puluh, nggak ada yang cocok untuk menyusui Musa. Bingung Firaun, gimana ya anak saya mau nyusu, nggak ada yang cocok. Ku SGM can aya artinya SGM nadai, bingung. Tuh kemudian ibunya dengar kabar itu dan dicek ke istana, betul dapat bayi, betul katanya. Gimana kalau saya mencarikan untuk, ya silakan carikan barangkali cocok. Panggil ibunya, coba mau ngagenyol we da ka ibuna. Atuh-atoheun Firaun. Atuh-atoheun Firaun ka ibuna cocokkeun nyusuan eta budak. Oge meunang gaji gede deui ya. Anaknya masih dirawat di istana, disusui oleh ibunya sendiri, dapat gaji besarnya. Wow, ibu-ibu sok digaji taranya, dia mah digaji, tak itunya. Ternyata aturan Allah mengeningan, nusigana picilakain ge pisalametin. Ada yang saya heran di Lubuk Linggo, Sumatera, eta copet-copet yang mau aktif di Jakarta, di Bandung, Surabaya, kalau mau pergi yasinan heula teh. Itu di Lubuk Linggo kata Pak Husein, yasinan heula cenah yasinan 3 kali isu karek nyopet cenah ka Jakarta. Balik yasinan lamun teu ditu selamat yasinan deui. Nah keur naon yasin sing nya berarti gunakeun ku copet atuh. Nah itu diantaranya karena mereka tidak tahu apa itu Al-Quran. Maka kita mesti yakin Al-Quran pasti akan menjamin keselamatan. Kemudian setiap negara pasti ingin menegakkan keadilan. Ya, dengan iman pasti bisa menegakkan keadilan dengan iman. Dengan kuat iman pasti akan lebih kuat lagi. Saya sering sampaikan adil itu beragam. Aya adil maung, aya adil monyet, harimau, anjing, kucing kerjasama. Urang moro cenah euy, hayu moro berburu. Hasil buruannya dapat seekor sapi, seekor kambing, seekor kelinci. Sapi, kambing, kelinci. Udah terkumpul, kata harimau, bagikeun ku maneh anjing. Kemudian ada ke anjingnya, "Bu ya mah. Bagikeun ku maneh anjing." Kata anjing, "Mudah, Pak. Kelinci untuk kucing. Perawakan kecil beri kelinci cukup. Kambing untuk saya. Harimau sapi untuk Bapak." Adil tete. Kucing menang kelinci, anjing menang kambing, ya diberi sapi. Ternyata harimau marah. Ditamparnya harimau. Tebalik siang ngabagikan teh. Tampar sampai tergeletak. Bagikan kemana kucing? Cek kucing. Begini Pak, kalau pikiran saya. Kelinci untuk Bapak, untuk sarapan pagi. Kambing untuk Bapak, untuk makan siang. Sapi untuk Bapak, untuk makan malam. Cek mau betul-betul
Dari mana kamu punya otak jenius begitu? Takut senasib dengan anjing, Pak. Cina. Ya, takut senasib dengan anjing petak mangga we cenah sadayana. Teh mah adil harimau. Ada yang seperti itu. Maka dengan agama insyaallah maka bumi ini akan dijamin. Kalau aman wa taqau akan dijamin. Pasti akan dibukakan pintu-pintu rahmat dari bumi dan langit. Nah, mudah-mudahan senantiasa kita dapat terus mempertahankan keyakinan kita, kemudian mengkaji isi dan kandungan Al-Quran untuk bekal hidup kita ini. Mudah-mudahan kita semuanya berikut juga jamiahnya terus dapat mengembangkan sampai terus bisa memberikan rahmat terhadap yang lain. Barangkali itulah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi saya merasa bersyukur walau di pengajian persistri tapi juga pesnya juga banyak dan banyak juga mustami yang hadir. Demikianlah yang saya sampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.